wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rasinda Devi dari kelas 12 KA1. Saya akan menjelaskan apa itu lemak dan minyak dan apa sih perbedaannya. Jadi, lemak merupakan lipida yang berasal dari senyawa organik yang suka larut dalam air. Tapi lemak dapat dilarutkan dalam pelarut organik seperti ether, brazier, dan kloroform. Secara umum, lemak diartikan sebagai trigliserida. Dalam proses pembentukannya, antara satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam membentuk gliserida dan 3 molekul air. Mengonsumsi lemak penting dalam menjaga kesehatan sebab lemak merupakan sumber energi utama selain karbohidrat dan protein. Mengonsumsi makanan berlemak dapat membantu memproses penyerapan beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Hanya saja, dalam mengonsumsi makanan berlemak, kita harus lebih bijak sebab ada beberapa jenis lemak yang baik dan yang tidak baik bagi kesehatan. Contoh olahan dari lemak dan minyak yang bahannya diperoleh dari alam. 1. Mentega. Pembuatan mentega diproses melalui proses pemecahan emulsi minyak, proses lemak dari susu yang diasamkan dengan ditambahkan bakteri asam laktat. Yang kedua, minyak goreng diperoleh dari tumbuhan sehingga disebut lemak nabati. Kandungan gliserol bebas pada minyak menunjukkan kualitas dari minyak. Ada yang ketiga, margarin merupakan bahan olahan dari lemak yang mempunyai kesamaan hampir sama dengan mentega seperti bau, kandungan gizi, rupa, rasa, maupun suhu ruangan. Ada nih karakteristik lemak. Dapat dilihat dari 1. Struktur lemak dan minyak. Lemak terbentuk dari reaksi antara 3 lemak yang tergolong asam karboksilat dan suatu gliserol. Oleh karena itu, lemak disebut sebagai trigliserida. Berikut adalah strukturnya. Di atas R1, R2, R3, jika strukturnya sama maka disebut lemak sederhana. Jika berbeda, disebut lemak campuran. Yang kedua, sumber lemak dan minyak. Lemak bersumber dari hewan dan tumbuhan. Lemak hewan disebut dengan lemak hewani, misalnya margarin, keju. Sedangkan tumbuhan disebut lemak nabati, misalnya minyak. Kandungan kimia lemak dan minyak sama, tetapi wujud fisik berbeda. Kalau lemak padat pada suatu suhu ruangan banyak terdapat dalam hewan mengandung asam lemak jenuh, sedangkan minyak cair pada suhu ruangan mengandung asam lemak tak jenuh banyak terdapat dalam tanaman. Yang ketiga, kelarutan. Lemak dan minyak larut dalam alkohol contohnya dan tidak bisa dilarutkan dengan air. Lalu yang keempat, berat jenis. Berat jenis lemak dan minyak lebih rendah dibandingkan berat jenis air. Berat jenis minyak atau lemak beratnya sekitar 0,8 gram, sedangkan berat jenis air beratnya 1 gram. Yang kelima, kejenuhan. Minyak umumnya mempunyai sifat jenuh sebab seluruh partikelnya berkaitan dengan partikel lain. Karena bersifat jenuh, maka partikel lemak tidak bebas bereaksi sebab mempunyai pasangan. Begitu juga rantai cadangannya. Akan tetapi minyak mempunyai sifat tidak jenuh karena pada minyak tersusun asam lemak yang tidak jenuh terkait dengan ikatan rangkap. Yang keenam, ketahanan. Minyak mempunyai ketahanan dalam suatu suhu ruangan lebih baik dibanding minyak. Lemak, karena lemak mempunyai ikatan antara molekulnya. Kalau minyak lebih cenderung mudah rusak karena lebih mudah teroksidasi dengan udara. Yang ketujuh, ada wujud berbeda. Lemak berwujud padatan pada suhu ruangan, sedangkan kalau minyak berwujud cair. Ada juga yang ke-8, titik leleh. Titik leleh lemak lebih tinggi dibanding dengan minyak. Panjang rantai karbon memengaruhi titik leleh asam lemak. Lemak memiliki titik leleh yang tinggi karena minyak mempunyai ikatan rangkap yang lebih tinggi daripada lemak. Sekian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.